Kenapa Mungkin- Arsenal nggak dijagoin juara? Karena mental belum teruji. Di musim lalu juga kan Arsenal sempat unggul jauh kan Iya, dari City, sempat betul. unggul 7 poin atau bahkan 10 poin. Kehabisan Cuma bensin. akhirnya kehabisan bensin dan dibalap oleh Man City. Satu lagi, Arsenal masih main di Liga Champion. Kalau ditanya, City kan juga main di Champion. Nah, iya itu. Nah, tapi kedalaman skuadnya berbeda kan antara Arsenal dan Man City. Ketika Bukayo Saka cedera, ya Arsenal nggak ada backupnya, ya kan? Di posisi winger kanan. Reiss Nelson ya palingnya. Ya, Arsenal kan ya levelnya masih jauh lah di bawah Saka kan. Hai, balik lagi di konten podcast Ruang Ganti. Dan kali ini kita kayaknya dari kemarin bahasnya Timnas, Liga 1, Liga Indonesia. Kok kayak bola internasional nggak pernah disentuh nih. Nah ini kebetulan kita punya kesempatan buat ngebahas bola internasional, khususnya mungkin Liga Inggris ya, yang lagi rame-ramenya, bersama Ramdhani Bu. Apa kabar? Oke, Mas Coro. Mas Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. ya. Puasa aman? Alhamdulillah sejauh ini aman. Lancar ya, lancar. Sejauh ini Mudah-mudahan lancar sampai di Amin, sampai di hari ke-30 ya. hari ke-30 ya. Jadi Ramdhani Bur apa Mas Bur ya gue panggilnya ya. Mas Bur ini adalah redaktur pelaksana Okezone ya. Iya, Okezone. Ya, jadi kalau misalnya pengen tahu info bola yang lebih dalam gitu, ya ini orangnya udah paling tepat ini. Dan juga tadi kita bicara soal puasa, kita nunggu sampai hari ke-30. Betul. Di mana juga ada tim-tim Liga Inggris yang menunggu sampai pekan ke-38. 38. Yaitu adalah Liverpool, Arsenal, dan Man City. Di mana tiga tim ini adalah tiga tim yang paling berpeluang ya untuk menjadi juara Liga Inggris. Kalau menurut Mas Bur nih, siapa sih yang paling berpeluang sebenarnya? Ya, saat ini kan sampai pekan ke-28 ada 3 tim atau bisa dibilang 3 kuda pacu Tiga ya. kuda Ada pacu. Arsenal, Liverpool, dan Manchester City. Secara poin untuk sementara Arsenal ada di puncak dengan 64 poin sama dengan Liverpool 64, tapi Arsenal berada di posisi lebih baik karena unggul selisih gol ya. Unggul selisih Terus gol. di bawahnya di posisi 3 ada Man City dengan 63 poin. Jadi kalau dilihat dari sisa lawan sama konsistensi sih, saya melihat condong Liverpool yang jadi juara. Oh, Liverpool ya. Nah, Liverpool yang jadi juara karena seperti yang sudah saya sebut tadi, Man City di 10 pertandingan sisa ini masih bakal ketemu 3 tim penghuni The Big Six nih, The Big Six saat ini, maksudnya di musim ini ya. Man City masih menjamu Arsenal, masih menjamu Aston Villa, dan masih ketemu Tottenham Hotspur. Sedangkan Liverpool sisa 2 lawan kuat aja, sisa lawan Manchester United dan lawan Hotspur. Sedangkan Arsenal masih ketemu 4 tim nih dari 10 laga sisa. Maksudnya 4 tim besar ya, masih ada ketemu Man City, ketemu MU gitu, ketemu Tottenham Hotspur. Ditambah lagi Arsenal juga masih ketemu dengan Chelsea yang bagaimanapun juga di musim ini cukup kuat ketika ketemu dengan tim kuat ya. Man City aja Man City kan nggak pernah menang kan. Itu dia. Seri 4 sama dan imbang 1-1 ya ketika ketemu Chelsea. Jadi kalau saya melihat sih peluang Liverpool buat jadi juara agak besar di sisa musim ini. Terus juga pertimbangan apa sih kenapa Liverpool bisa dicalonin, maksudnya calon kuat jadi juara? Pertama, mereka tuh nggak tergantung sama satu pemain ya. Buktinya ketika Muhammad Salah harus main di Piala Afrika sampai akhirnya balik ke Liverpool dalam kondisi cedera, Reds masih konsisten kan. Selain Salah juga sebenarnya kan mereka juga dilanda badai cedera kan. Diego Jota cedera, terus juga Andy Robertson sempat cedera, sekarang Trent Alexander-Arnold juga masih cedera. Alisson Becker. Ya kan, Alisson Becker juga sempat cedera kan sampai sekarang. Tapi backup atau penggantinya juga dapat menggantikan posisi pemain utama dengan sangat baik kan. Ada Connor Bradley, ada Kelleher juga di posisi penjaga gawang, terus juga Darwin Núñez juga belakangan juga lagi bagus-bagusnya kan. Kemarin sempat cetak gol penentu kemenangan, juga lagi lawan City juga main oke juga. Harvey Elliott juga yang gantiin Muhammad Salah, walaupun golnya nggak sebanyak Salah, paling nggak kontribusinya sangat mencolok juga kan. Terus Luis Diaz yang
sangat eksplosif Lagi di gacor posisi ya? winger kiri. Kemarin lawan City kan walaupun ngebuang banyak peluang, cuma pergerakan itu sangat nyulitin Kyle Walker dan kawan-kawan gitu. Kayak Walker sama Odri sampai ini Iya, ya, sampai lari tunggang langgang sampai dia. tunggang langgang buat ngejagain Luis Diaz gitu. Terus juga di tengah walaupun Thiago Alcantara cedera, tapi kan Alexis McAllister juga konsisten ya buat gantiin atau ngisi lini tengah kan, ada Szoboszlai juga. Jadi saya lihat sih Liverpool sangat kuat nih untuk paling nggak buat juara lagi setelah terakhir kali kampion di musim 1920. Iya, di sama Klopp juga ya kebetulan. Iya, sama Klopp. Ini sebenarnya gue mau bahas lebih dalam lagi. Berarti Liverpool ya paling Iya. punya peluang. Tapi gue mau ke Arsenal dulu. Sebenarnya apa sih kekuatan dan kelemahan Arsenal musim ini sebenarnya? Kalau Arsenal kekuatan musim ini ada di Bukayo Saka sih kalau saya lihat. Oke, Saka ya. Bukayo Saka musim ini dia sudah mencetak 13 gol dan 10 assist. Bahkan di 7 laga terakhir nih dia mencetak 7 gol dan 2 assist ya. Jadi ketika Bukayo Saka ini dibiarkan bebas oleh tim-tim lawan Arsenal ya wassalam lah, tim-tim Arsenal biasanya kalah karena faktor pembeda si Bukayo Saka ini. Terus selain dia juga ada kayak Havertz juga ya, kayak Havertz biar gimana pun juga kadang-kadang suka cetak gol krusial juga. Belakangan membaik ya dia. Belakang membaik, setelah di Chelsea sempat flop dan di awal musim di Arsenal juga sempat kurang oke. Tapi beberapa minggu terakhir Havertz nunjukin kalau dia emang layak dihargain mahal gitu. Itu kekuatan Arsenal. Kalau dibilang kelemahan Arsenal tuh saya melihat dia Mungkin mental. Jadi mayoritas pemain Arsenal tuh hampir nggak ada yang pernah juara liga kecuali Gabriel Jesus. Oh iya, Gabriel Jesus. Di Zinchenko. City, Zinchenko juga dan Jurrien Timber ya. Tapi kan di luar Zinchenko nih apa sih kontribusi buat Arsenal nggak terlalu besar musim ini. Kayak Jesus kan lebih sering cedera, terus juga Timber juga baru sekali main kan musim ini. Karena dia cedera panjang sering itu. cedera panjang. Jadi kalau saya lihat ya mental itu. Kenapa Mungkin Arsenal nggak dijagoin juara? Karena mental belum teruji. Di musim lalu juga kan Arsenal sempat unggul jauh kan dari City, sempat unggul 7 poin atau bahkan 10 poin. Kehabisan Cuma bensin. akhirnya kehabisan bensin dan dibalap oleh Man City. Satu lagi, Arsenal masih main di Liga Champion. Kalau ditanya, City kan juga main di Champion. Nah, iya itu. Nah, tapi kedalaman skuadnya berbeda kan antara Arsenal dan Man City. Ketika Bukayo Saka cedera, ya Arsenal nggak ada backupnya, ya kan? Di posisi winger kanan. Reiss Nelson ya palingnya. Ya, Arsenal kan ya levelnya masih jauh lah di bawah Saka kan. Beda dengan City, ketika De Bruyne cedera mereka masih bisa konsisten kan. Musim lalu kan De Bruyne lebih City cedera panjang, cuma City bisa treble winner. Di musim ini juga De Bruyne sempat nggak main sampai pertengahan musim, sampai akhirnya baru bisa main lagi di paruh kedua musim dan memberikan kontribusi ya. Makanya secara kedalaman squad Arsenal kurang oke sih ketimbang tim-tim pesaingnya. Tapi kalau menurut gue ya, ada satu pemain lagi yang menarik, itu Declan Rice. Dimana dia secara mentality udah pernah bawa, ya meskipun West Ham juaranya Conference League ya waktu itu ya. Tapi salah satu signing of the season kah Declan Rice? Kalau untuk Arsenal mungkin iya ya. Mungkin kalau untuk keseluruhan mungkin saya lihat belum ya. Belum ya. Tapi emang secara permainan Declan Rice itu emang memperkuat lini tengah Arsenal kan. Secara pengalaman dia juga pernah bawa Inggris juga masuk final Euro kan di 2020 kan. Terus juga di West Ham pernah juara juga. Terus juga dia kan jebolan akademi Chelsea ya, yang mana pernah satu tim dengan Mason Mount ya kan. Juga secara mental sebenarnya oke. Cuma ya dalam sebuah tim sepak bola kan yang nggak dilihat cuma satu orang aja kan, maksudnya ada pemain-pemain lagi yang mendukung. Nah, pemain yang ngedukung ini nih di squad Arsenal belum sekuat yang ada di Liverpool dan di Man City. Sama sebenarnya kalau gue berpikir Arsenal tuh belum dilanda badai cedera yang akut ya, kayak Liverpool tuh kayak udah dipretelin gitu. City juga KDB juga hilangnya lama gitu. Arsenal tuh praktis paling Thomas Partey, Timber ya paling Timber. Ya. Tapi sisanya kayak Bukayo Saka masih aman, Declan Rice masih aman ya. Berarti menurut Mas Bur, Arsenal belum ya? Mungkin kontender aja kali untuk musim ini sepertinya masih kontender ya, karena kan mereka juga masih ada beberapa ajang juga, mereka masih eksis di Liga Champion. Nggak gampang juga. Nggak gampang juga. Jadi kecuali Arsenal mungkin tumbang ya di tempat final Liga Champion, jadi mereka bisa fokus ke Liga Inggris. Cuma kan ya kita lihat dinamikanya nanti seperti apa.
Oke, gue mau ke Liverpool. Tadi menarik ya. Tadi Mas Gur tuh langsung ya. Liverpool ini punya peluang. Terlepas ya gue juga nggak tahu tim favoritnya apa. Siapa tahu MU kan nggak ada yang tahu ya. Tapi dengan ininya Liverpool ya. Kenapa? Bukannya lagi banyak badai cedera ya? Ya, Liverpool kan emang sepertinya para pemain Liverpool tuh pengen nunjukin kalau mereka pengen memberikan kado perpisahan buat Jurgen Klopp kan. Betul kan di akhir musim ini Jurgen Klopp yang setelah dari tahun 2015 melatih Liverpool akan meninggalkan Anfield ya. Jadi mereka tuh pengen memberikan yang terbaik ya setelah sudah megang trofi Piala Liga Inggris. Pasti Liverpool ngotot juga untuk menang Liga Eropa, Piala FA dan Liga Inggris. Jadi quadruple winner walaupun bukan Liga Champion ya, tapi Europa League. Jadi mereka tuh punya kengototan di sisi itu dan terbukti kan ketika walaupun mereka diserang badai cedera kan, mereka tetap konsisten buat dapetin hasil-hasil yang bagus ya. Walaupun sempat ada inkonsistensi hasil juga, walaupun di sepak bola pasti ada ya. Ketika Liverpool habis menang 4-1 lawan Chelsea, tapi bukan ke depannya kalah 3-1 lawan Arsenal. Jadi ya itu wajar lah di sepak bola. Cuma saya melihat sih kalau dari sisi permainan terus juga sisa lawan ya Liverpool paling berpeluang buat juara. Kalau pemain kunci Liverpool musim ini yang paling gendong banget itu siapa sih sebenarnya? Sebenarnya ya tetap nggak dipungkiri tetap Mohamed Salah ya. Karena secara jumlah gol ya dia yang paling banyak kan. Sebelum dia main di Piala Afrika kemarin kan jumlah golnya juga sudah 14 atau 15 gitu kan. 2 digit dan itu sama dengan Erling Haaland kan. Jadi ya nggak bisa dipungkiri tetap Mohamed Salah yang sebagai mesin gol Liverpool dan sebagai sebagai sosok utama di tubuh Liverpool. Walaupun sejauh ini ketika Salah cedera pun sebenarnya ada pemain pengganti yang bisa backup, cuma ketika ada Salah Liverpool pasti jauh lebih kuat. Lebih kuat dan itu terbukti ya lawan City kemarin. Salah baru berapa menit tiba-tiba dia kasih kipas ke Luis Diaz one on one tiba-tiba. Itu ngeri. Itu istilahnya instant impact ya gitu. Instant impact yang diberikan oleh Salah. Sama Van Dijk ya mungkin ya. Ya, Van Dijk pasti ya. Karena kan ya kalau duel 1 lawan 1 tuh pasti pemain depan lawan ya keteteran sama Van Dijk, karena kan Van Dijk juga cuma diberkati oleh badan besar, dia juga punya kecepatan dan lompatan yang tinggi ya. Jadi sebenarnya Van Dijk ini paket lengkap untuk pemain belakang gitu. Jadi ya ketika Liverpool punya pemain seperti Van Dijk ya sangat beruntung. Maksudnya Van Dijk mau diduetin sama Ibrahima Konate atau Joel Matip atau bahkan Joe Gomez ya, Liverpool ya tetap kuat pertahanan Liverpool karena ada Van Dijk ini gitu. Tapi menariknya kalau misalnya seandainya nih, ini sih ya kita bukannya doa yang jelek ya, ini kan lagi bulan puasa nih nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya Van Dijk cedera nih, bakal goyang nggak Liverpool? Karena Matip kan juga nggak bisa main kan, Konate juga lagi cedera. Betul. Kalau dibilang goyang mungkin ada ya, cuma dampaknya nggak terlalu besar ya kalau saya lihat. Karena ya Liverpool musim ini sudah jauh lebih solid timbang musim-musim sebelumnya gitu. Karena terbukti kan kurang badai cedera apa lagi Liverpool tahun ini kan. Pasti di setiap match selalu ada ya paling nggak 5 pemain yang cedera, tapi hasilnya kan tetap positif gitu. Mereka masih ada di papan atas lah, masih ada di jalur juara gitu. Jadi ketika Liverpool masih bisa bersaing walaupun tambah Salah, ya seharusnya ketika Van Dijk absen ya Liverpool tetap bisa dalam jalur tepat dalam perebutan gelar juara. Masih ada Kwanza ya. Kwanza juga. Kemarin cukup solid ya. Jaga Kwanza. Betul. Liverpool nih, mungkin terakhir buat Liverpool. Banyak pengamat yang bilang Liverpool ini sebenarnya mainnya udah nggak seganas waktu masih ada Sadio Mane gitu maksudnya masa prime-nya Liverpool gitu. Lebih banyak tuh ugly win gitu istilahnya quote-in-quote. Yang penting menang lah. Iya, yang penting menang dah. Gimana menurut pandangan Mas Bud? Mainnya nggak terlalu bagus, ini tengahnya suka di skip gitu, belakang mainnya direct banget. Tapi ya dianggapnya mainnya nggak terlalu bagus lah, nggak terlalu indah lah. Tapi menang gitu, meskipun menangnya tipis-tipis gitu. Ya, sebenarnya ya mungkin Klopp nggak maksain pemainnya untuk melakukan pressing seperti era-era ada Sadio Mane, mungkin karena faktor ya badai cedera itu gitu kan. Kalau misal ketika skuad Liverpool lengkap, permainan cantik sih ya bisa diterapin walaupun ketemu Manchester City sekalipun ya Klopp berani buat nerapin permainan cantik kan. Tapi biasanya emang Klopp ini tuh pelatih yang adaptif ya.
ketika di awal dia butuh timnya untuk menyerang, dia nyerang. Tapi ketika udah unggul, dia bisa bertahan 90 menit. Seperti yang ditunjukkan di final Liga Champions 2019 lawan Hotspur kan. Ketika Origi golin, ya kan? Salah golin penalti. Setelah itu kan ngebosenin banget Liverpool permainan. Maksudnya beda sama permainan ketika mereka bantai Barca 4-0 di semifinal gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu ciri khas Jurgen Klopp sebenarnya, ya ada sentuhan Italinya lah, maksudnya pragmatisnya ada ketika dia ngelihat timnya agak sulit berkembang, ya dia lebih banyak buat defense dan lebih mengandalkan serangan balik gitu. Jadi sebenarnya apa yang diterapin Liverpool saat ini sebenarnya udah diterapin Klopp di beberapa tahun ke belakang gitu. Cuma ya mungkin ada penikmat sepak bola yang kurang suka atau kurang ngeh gitu. Tapi mungkin juga aku belajar ya, karena kan dia sebelumnya di Dortmund final Liga Champions kalah sama Munchen. Di waktu Liverpool awal-awal kalah Karius juga sama Sevilla juga. Karius kan. Real Madrid kan jadi menang kan. Makanya dia nggak mau lepasin yang itu. Bisa jadi dia udah belajar Bisa jadi. Gue mau ke Man City. Treble winner musim lalu. Tapi entah kenapa kok kayaknya musim ini nggak sekuat musim lalu ya. Apa yang terjadi dengan Man City kalau menurut pandangan Mas Bur? Kalau dibilang nggak sekuat musim lalu, sebenarnya bisa dibilang sama atau bahkan lebih baik ya. Karena kan lebih baik karena tahun lalu kan City pun juara di akhir-akhir kan. Iya. Ya kan? Maksudnya walaupun dia tetap di 2 besar, cuma perbedaan poin dan peringkat 1 itu sangat jauh kan. Kalau dibilang mungkin permainannya agak kurang bagus, mungkin karena faktor Gundogan ya. Yang nggak ada Gundogan ya? Gundogan kan per musim panas 2023 pindah ke Barcelona. Terus juga walaupun penggantinya belum ada ya. Maksudnya pengganti benar-benar City datengin pemain buat gantiin Gundogan tuh belum ada. Kayak Rodri kan emang dari awal dia datang udah ada Gundogan gitu. Sebenarnya ini ya, diharapkan kan Kovacic sama Matheus Nunes ya. Nah betul, tapi kan kurang ya. Kayak Kovacic kan ya walaupun ini bagus, cuma ya perannya nggak sebesar Gundogan. Mungkin kalau dibilang permainan City nggak seatraktif musim lalu ya mungkin karena faktor kepergian Gundogan ini kan. Terbukti kan di Barcelona Gundogan juga ya lumayan kan. Barcelona bisa walaupun masih peringkat 3 Liga Spanyol, cuma mereka bisa lolos ke perempat final Liga Champions. Jadi ya Gundogan ini faktor juga sebenarnya sih kenapa kalau dibilang City permainan kurang bagus ketimbang musim sebelumnya. Cuma kalau dari segi hasil sih sebenarnya kan ya masih oke kan. City masih ada di perebutan jalur Piala FA, masih di jalur Liga Inggris dan Liga Champions. Treble winner masih mungkin. Meskipun Pep tuh sempat udah ada statement sebenarnya. Pep tuh bilang kalau misalnya musim ini City treble winner lagi, saya pensiun gitu katanya. Pindah gitu karena kayak dia juga sadar diri kayaknya nggak mungkin gitu untuk bisa treble winner lagi di kondisi yang sekarang. Bagi City kan lagi transisi juga dan juga nah ini yang menarik, Erling Haaland berasa nggak sih kayak mulai keran golnya itu agak seret gitu. Kalau keran gol mungkin karena faktor cedera ya. Karena kan dia sempat nggak main selama hampir 1 bulan kan, dari akhir Desember sampai akhir Januari kan. Mana kan di Desember itu banyak match kan, ada festive period tuh di akhir Desember sampai di awal Januari kan, itu bisa makan 5 atau 6 match ya kan. Nah dari situlah kenapa jumlah gol Haaland nggak sebombastis musim sebelumnya. Itu faktor pertama. Faktor kedua juga mungkin dia pemain Haaland udah mulai kebaca nih sama back-back di Inggris kan. Ya kan, jadi gimana sih udah mulai tahu cara nyetop Haaland gitu. Karena sekarang City juga sebenarnya sumber golnya nggak cuma Haaland kan, ada Julian Alvarez juga kan. Bahkan ada Foden juga. Foden kan terakhir juga hat-trick ya. Ya kan, jadi ya sumber gol City mungkin udah mulai tersebar musim ini. Jadi Guardiola mungkin udah mulai ngebaca kalau Haaland udah nggak bisa terus diandalin terus, jadi ya dia udah nyiapin beberapa alternatif untuk ngebantu City konsisten dapetin hasil positif. Iya, Foden tuh brace ya lawan MU ya. Brace lawan MU. Itu mungkin jadi salah satu penyebab juga, mungkin juga karena ada faktor KDB juga nggak main juga ya. Ada sedikit ngaku karena kan yang ngerti, yang paham bolanya Haaland atau gimana kan salah satunya KDB gitu. City, tadi kita udah bahas Arsenal, Liverpool, City. Ada tim lain nggak sih yang ada kemungkinan bisa jadi juara secara mengejutkan gitu? Apa nggak ada? Kalau secara matematis dan perhitungan poin sih saya lihat nggak ada ya. Meskipun secara matematis sebenarnya masih bisa. Masih bisa. Seperti Aston Villa kan sebenarnya jarak poinnya sekarang cuma
7 angka aja ya Iya. buat jadi juara. Cuma melihat Kemarin dibantai sama Hotspur kan, itu kan menunjukkan mereka nggak konsisten gitu. Jadi ya saya melihat sih ya juara di antara 3 tim ini aja. Udah fix itu ya. Fix. Ya mungkin Aston Villa ini harusnya fokus ke Liga Champion ya harusnya ya. Bisa. Mengamankan Nambah tiket Liga satu Champion. tempat.